Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang peran ilmu jiwa belajar dalam pendidikan. Sebelum itu, kami terdiri dari 4 anggota. Siapa aja sih anggotanya? Yang pertama, saya sendiri, Siska. Dan saya Siti Rahmawati. Saya Minatul Husna. Dan yang terakhir saya Sapitri Nurhayati. Sebelum kita bahas lebih dalam, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu belajar dan apa itu ilmu jiwa belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif permanen akibat pengalaman. Proses ini melibatkan tahapan mental dan psikologis yang cukup kompleks, dipengaruhi oleh perhatian, motivasi, minat, emosi, serta kondisi fisik dan lingkungan. Ilmu jiwa belajar atau psikologi belajar menjelaskan dinamika internal tentang ini. Ilmu ini berfokus pada bagaimana manusia belajar, faktor-faktor yang memengaruhi proses belajar, dan cara mengoptimalkan hasil belajar. Nah, sedangkan pengertian ilmu jiwa belajar adalah cabang psikologi yang sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Ini mencakup proses psikologis seperti perhatian, motivasi, minat, dan kondisi emosional siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Tokoh Muhyiddin Syah menjelaskan bahwa psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari proses belajar mengajar, bagaimana siswa memperoleh pengetahuan dan kemampuan, dan bagaimana guru merancang kondisi agar bakat, pengetahuan, dan kemampuan siswa berkembang secara utuh. Setelah mendengar pemaparan sebelumnya, yuk kita masuk ke bagian berikutnya. Pernah nggak sih kepikiran kenapa ada siswa yang cepat banget nangkep pembelajaran, sementara ada juga yang butuh waktu lebih lama? Jawabannya ada di peran ilmu jiwa belajar dalam pendidikan, yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, memahami karakter siswa. Membantu guru mengenali karakteristik dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda, karena setiap siswa itu unik. Ada yang lebih gampang paham lewat gambar, ada yang lewat suara, ada juga yang harus langsung praktik. Dengan psikologi belajar, guru bisa mengenali karakteristik ini. Yang kedua, yaitu menyesuaikan metode pembelajaran. Metode ini membantu guru memilih pembelajaran yang sesuai untuk setiap siswa dengan memilih pendekatan behavioristik atau konstruktivistik yang tepat. Contohnya, anak visual bisa pakai diagram, sementara anak kinestetik lebih cocok praktik langsung. Jadi, gak ada yang merasa bosan atau ketinggalan. Yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi belajar dengan menumbuhkan semangat siswa untuk memulai ujian, tugas menantang, atau relevansi materi. Kalau vibes kelasnya nyaman, siswa lebih berani tanya, aktif diskusi, dan semangat belajar. Jadi intinya, psikologi belajar itu bukan teori kosong, tapi kunci buat bikin proses belajar lebih manusiawi, seru, dan bermakna. Saya Minatul Husna. Di sini saya akan membahas peran ilmu jiwa belajar, solusi, dan potensi, yaitu membantu menyelesaikan masalah belajar, mengidentifikasi penyebab kesulitan belajar, kelelahan, stres, lingkungan, metode, dan mencari solusinya. Contohnya, buat jadwal belajar yang teratur, identifikasi gaya belajar, memecah tugas besar, atau juga menciptakan lingkungan belajar yang teratur. Yang kedua, mengarahkan pengembangan potensi siswa, mengenali bakat dan minat siswa, serta memberi ruang siswa untuk berkembang sesuai kemampuan mereka. Contohnya, pembelajaran berbasis minat dan proyek, berikan siswa kebebasan memilih topik yang lebih mendalam dalam mata pelajaran seperti sejarah tertentu atau topik penelitian sains yang diminati. Tahapan proses pembelajaran. Agar hasil belajar maksimal, proses pembelajaran harus melalui tahapan terstruktur yang memadukan teori psikologi belajar dan praktik kehidupan pendidikan. Ada tahap persiapan, membuka pelajaran, memotivasi dan membangun minat siswa dalam belajar, merumuskan tujuan pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, tahap penyajian materi. Menyampaikan materi dengan metode yang sesuai,
Guru memulai pelajaran dengan apersepsi, menjelaskan konsep, dan tugas rumah. Ketiga, tahap pemrosesan. Dengan siswa mengolah informasi melalui kegiatan aktif, selanjutnya saya akan membahas tahapan proses pembelajaran. Agar hasil belajar maksimal, proses pembelajaran harus melalui tahapan terstruktur yang memadukan teori psikologi belajar dan praktik kehidupan pendidikan. Saya akan melanjutkan tahapan proses pembelajaran. Yang pertama ada tahap evaluasi. Penilaian untuk mengukur pemahaman siswa melalui tes, kuis, atau penugasan. Tahap evaluasi ini merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk menilai sejauh mana siswa memahami materi yang telah disampaikan. Penilaian ini tidak hanya mengukur pencapaian hasil belajar siswa, tetapi juga menjadi alat untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam memahami materi. Hasil evaluasi ini dapat digunakan oleh pendidik sebagai dasar untuk merancang tindak lanjut pembelajaran, seperti memberikan penguatan materi, remedial bagi siswa yang belum tuntas, atau tantangan tambahan bagi siswa yang sudah melampaui standar. Yang kedua ada tahap penguatan. Umpan balik seperti pujian, perbaikan, dan dorongan. Untuk menjaga motivasi dan kepercayaan diri siswa. Tahap penguatan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Dalam proses pembelajaran, tujuan utama dari tahap ini adalah memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk mempertahankan dan meningkatkan motivasi, serta membangun kepercayaan diri mereka dalam belajar. Penguatan dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti pujian atas keberhasilan atau usaha siswa. Menciptakan pembelajaran optimal. Ilmu jiwa belajar adalah kunci untuk memahami kompleksitas proses belajar. Dengan menerapkan prinsip-prinsipnya, pendidik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan setiap siswa. Ada 4 macam menciptakan pembelajaran optimal. Pertama ada personalisasi pembelajaran, meningkatkan keterlibatan siswa, mengatasi hambatan belajar, mengembangkan potensi penuh siswa. Jadi guys, intinya belajar itu bukan soal ranking, tapi gimana kita bisa nemuin cara belajar yang bikin kita terus berkembang. Ingat, setiap orang bisa belajar dengan caranya sendiri. Makasih banyak udah nyimak sampai akhir. See you and keep learning.